Penglihatan untuk menuntun. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yoel 2 ayat 28. Ada berbagai macam penglihatan. Ada penglihatan di mana roh Tuhan memperlihatkan padamu apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu dan menuntunmu bagaimana cara melakukannya. Penglihatan untuk menuntun. Dan ada banyak contoh-contohnya di dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 10 ayat 1-6 menceritakan pengalaman luar biasa dari perwira Romawi bernama Cornelius yang dituntun lewat penglihatan semacam itu. Alkitab menggambarkan Cornelius sebagai seorang yang takut akan Tuhan, yang memberi banyak sedekah kepada orang miskin. Untuk alasan inilah Tuhan mencari untuk menyelamatkannya. Jadi pada suatu hari Tuhan memperlihatkan padanya suatu penglihatan di mana dia melihat seorang malaikat memberitahunya untuk menemui Petrus yang akan memberitahunya apa yang harus dilakukan supaya dirinya diselamatkan. Tetapi itu belum semuanya. Dalam Kisah Para Rasul 11, Petrus sendiri melihat penglihatan yang berkaitan. Dia berkata, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.'" Kisah Para Rasul 11 ayat 5 dan ayat 12-14. Ayat ini dengan jelas menggambarkan pada kita cara Tuhan menuntun umatnya melalui penglihatan. Dan jika engkau mengarahkan matamu di dalam roh dengan cara yang sama, Dia akan menuntunmu dalam usahamu. Dia akan memberikanmu penglihatan-penglihatan dan menunjukkan padamu jalan yang benar untuk diambil. Saat engkau melihat pada tahun yang akan datang, berikan dirimu pada firman Tuhan dan berserah pada pimpinan Roh Kudus dalam doa. Engkau mendapat penglihatan tentang hal-hal yang Dia ingin engkau kerjakan dan langkah-langkah yang harus engkau ambil. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas tuntunan roh-Mu, sehingga aku bisa mengarahkan jalanku melewati kehidupan. Saat aku melangkah masuk tahun yang akan datang, memberikan diriku pada firman, dan berserah pada pimpinan Roh Kudus dalam doa. Langkahku selamanya dibanjiri dengan terang. Aku memiliki kepekaan dan berjalan dalam kehendak-Mu yang sempurna setiap saat. Hidupku terhindar dari susah payah pada saat aku berjalan pada jalur kemajuan, kemenangan, dan kesuksesan yang jelas. Tak ada yang mengaburkan penglihatanku, karena aku memiliki cahaya kehidupan. Dalam nama Yesus. Amin.